Selamat bertemu kembali dalam channel Inspirasi Sabda Bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Sabtu tanggal 5 November 2022. Adapun bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang lain, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, yang dikasih Tuhan, tanda kedewasaan adalah berani memilih yang terbaik bagi diri sendiri. Mungkin dalam waktu memilih terasa sangat berat, terjadi keraguan. Namun jika kita telah menentukan pilihan, kita perlu setia kepada pilihan kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup di dunia ini, kita dihadapkan kepada pilihan yang harus lebih diutamakan. Kita dihadapkan dengan pilihan antara hal-hal duniawi dengan hal-hal surgawi. Kebutuhan hidup di dunia ini memang sangat penting. Meskipun kita tidak bisa juga melepaskan akan hal-hal surgawi. Kekuatan uang dan materi memang sangat dan mampu mempengaruhi hidup kita. Kita tidak bisa hidup tanpa materi. Tuhan Yesus juga tidak meminta kita meninggalkan uang dan materi. Tuhan Yesus mengarahkan kita untuk waspada terhadap keterikatan kita akan uang dan materi. Mungkin kita sulit tersenyum ketika kita tidak punya uang. Saudara-saudara yang terkasih, dalam keluarga perlu kita hidup sesuai dengan apa adanya. Kita harus bisa menahan diri atas godaan harta, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh tetangga. Jika tetangga berkelebihan, kita tidak perlu terpengaruh. Kita harus budayakan di dalam keluarga kita, dan kita tanamkan kepada anak-anak kita
untuk mempergunakan uang dengan baik dan memakai harta kita dengan sempurna, sehingga kita membuat dan menjadi harta kita itu menjadi sarana untuk memuji Tuhan. Jika kita dikendalikan uang dan materi, kita mulai terikat dengan mamon. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menuntut sikap kita yang jelas, yaitu mengabdi kepada Allah atau mamon. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Tuhan tidak suka diduakan. Tuhan menginginkan untuk memprioritaskan Dia. Maka kita tidak dibenarkan untuk mentuhankan harta duniawi ataupun kenikmatan duniawi. Saudara-saudari yang terkasih, Allah mengundang kita untuk memilih keabadian hidup kekal dan beranjak mengikuti kehendak-Nya. Hanya dengan relasi dan persahabatan yang baik dengan Allah yang bisa menuntun kita kepada keabadian hidup yang kekal. Mari kita mohonkan kekuatan dengan Roh Allah untuk memampukan kita memilih Allah dan bukan mamon. Keluarga, tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga, gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tanda rahmat di dunia.